Lagi bersama Civil Watch. Kali ini kita akan membahas materi tentang dinamika struktur ya. Tapi kali ini kita bahas hanya introduction-nya, yaitu pengenalan atau pendahuluan tentang dinamika struktur. Oke, bagaimana lanjutannya? Check it out. Kita beranjak ke dinamika struktur, kita bahas dulu. Kita dulu di berbanding statis ya. Jadi kita mengenal itu di statika atau mekanika teknik 1. Itu kita belajar berbagai macam struktur yang dibebani oleh beban, mulai dari beban terpusat, mulai beban merata, beban segitiga, dan segala macam. Itu adalah masih dalam lingkup statis. Jadi bebannya adalah beban diam. Jadi bebannya tidak berubah bentuk, bebannya tidak berjalan, bebannya masih di beban mati, ya kan? Nah, itu perbedaannya apa? Nah, kalau yang di statis itu tidak bergerak atau tidak berubah selama waktu tertentu, besar dan arah vektor gaya yang bekerja pada satu struktur itu adalah tetap dan konstan. Oke, itu statis ya. Jadi beban yang tidak berubah terhadap waktu. Jadi kalau saya gambarkan grafiknya, jadi jika saya gaya sumbu OY-nya adalah gaya dan sumbu X-nya adalah waktu, maka gaya terhadap waktu itu adalah garis lurus konstan. Jadi gaya lurus konstan ya, bukan miring atau bukan sinusoidal atau bukan melengkung atau bagaimana. Gaya terhadap waktunya adalah konstan lurus. Oke. Jadi F1 sama dengan F2 sama dengan F sampai tak terhingga pun juga dia tetap sama. Itu adalah statis, beban statis. Di dinamika struktur ini adalah yang namanya beban dinamis. Apa itu beban dinamis? Yaitu kebalikannya dengan dari statis, yaitu beban yang mempunyai nilai gaya atau vektor atau F ya, tetapi berubah terhadap waktu. Jadi entah itu bentuknya besarnya, arahnya, atau variasinya itu adalah dia berubah atau bermoving dalam konteks gaya yang bekerja pada struktur. Nah, ini contohnya. Jadi terlihat bahwa seorang kerak itu dia memberikan gaya maju ya, tetapi tidak terus. Jadi hanya pada saat dia menyentuh si kerak, kerak tersebut memberikan gaya berupa P. Nah, itu berarti struktur yang dalam arti ini adalah bandul, itu menerima gaya sebesar P saat si struktur tersebut menyentuh si kerak. Jadi struktur tersebut tidak diberikan gaya terus. Jadi hanya saat tertentu. Nah, itu adalah namanya salah satu konsep beban dinamis. Jadi beban yang hanya sesaat atau sebagian waktu atau terus tetapi gayanya terus berubah. Ada gaya tapi arahnya terus berubah seperti gaya pada putaran mesin segala macam itu ada terus tetapi arahnya selalu berubah. Itu yang namanya adalah beban dinamis. Oke, beban dinamis dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan sifatnya ya, yaitu dari besarannya, beban dinamis dari besarannya yang berubah. Jadi misalkan beban P, pada saat kita statika dulu kita diberi beban P, dulu kan kita kalau statika beban P sama dengan 1000 ya. Nah, kalau beban dinamis berarti P dalam kurung T dalam waktu, P-nya itu besarnya berubah mulai dari 0 sampai 1000, kembali lagi ke 0 lagi, terus kembali membesar lagi dari 1000, kembali lagi ke 0, itu namanya beban dinamis. Oke. Yang kedua adalah arahnya. Nah, kalau
Maksudnya adalah arahnya ini, misalkan tadi kita diberi beban P sebesar 1000 itu statis ya. Kalau beban berubah arahnya adalah P dalam kurung T, misalkan 0, lalu dia berubah menjadi 1000, kembali lagi ke 0, kembali ke arahnya yaitu minus 1000, yaitu artinya adalah dia misalkan awalnya maju, bebannya kembali mundur. Itu arahnya. Jadi kalau beban dinamis terhadap arah misalkan biasanya itu adalah di beban mesin ya. Mesin itu dinamis yang berubah arah. Besarnya tetap, tetapi dia arahnya yang berubah. Begitu. Selanjutnya yang ketiga adalah posisinya. Nah, kalau posisinya ini sama seperti beban berjalan, seperti kita melihat di beban kendaraan di jembatan itu adalah beban dinamis berubah terhadap posisinya. Ya, posisinya, bebannya berjalan. Jadi awalnya posisinya di titik A, beban tersebut tetap besarnya dan arahnya, tetapi posisinya yang berubah ke titik B, seperti itu. Nah, jika saya gambarkan grafiknya, antara gaya dan terhadap waktu, jadi gambarnya itu tidak lurus seperti di statis tadi itu, tetapi dia bisa berupa garis miring, bisa berupa garis lengkung, dan sebagainya. Itu tergantung dari bagaimana responsnya nantinya, respon dari gayanya, gaya terhadap waktunya nanti. Nanti kita data itu selain kita diberikan besaran, tetapi juga kita diberikan data yaitu gaya terhadap waktunya. Saya simpulkan ya. Jadi antara statis versus dinamis. Ya kalau misalkan statis itu tadi adalah dia tidak bergerak, tidak berubah, tetap diam, dan dia tidak berubah arahnya. Itu kalau dinamis dia bisa semuanya. Jadi bebannya kita analisis bisa bergerak. Jadi ada beban terhadap waktu. Jadi gayanya berubah terhadap waktu. Nah, contohnya adalah misalkan kalau di statis, beban statis itu adalah kita lihat contohnya adalah plat lantai kendaraan, plat lantainya gedung, kolom, segala macam, struktur rangka itu adalah beban statis. Jadi beban yang tidak bisa dipindah atau bisa berubah gitu kan ya. Nah, itu kita analisis dengan metode statis. Baik, banyak ya untuk kita sudah mempelajari metode yang untuk menganalisis beban statis mulai dari statika, statis tertentu sampai dengan analisis struktur 1, analisis struktur 2 itu semuanya masih dalam konteks beban statis. Kalau kolom segala macam itu adalah beban statis. Nah, kalau dinamis itu kita analisisnya adalah dari motor yang bergerak, kita analisisnya terhadap waktu, jadi beban mobil yang bergerak dari A ke B kecepatannya berapa, terus dia dari posisi A ke B itu kecepatan apa dalam waktu tempuh berapa, terus beban A itu berada di B, terus berada di C itu dalam waktu berapa. Nah, itu kita analisis terhadap beban dinamis. Itu nah, selanjutnya adalah beban gempa dan segala macam. Yang P-nya itu berada di titik puncak, lalu dia berubah secara terhadap waktu, arahnya. Kadang dia mendorong, kadang dia menarik, ya kan. Ada beban siklik, beban dari lift dari gedung itu juga kita analisis terhadap dinamis. Yang juga kita sebutkan lagi adalah beban dari mesin ya. Kalau dari mesin itu tergantung dia powernya dari mesin itu berapa, besarnya berapa, masanya berapa, terus torsinya berapa, terus putaran per menitnya berapa, itu kita analisis terhadap beban dinamis ya toh. Jadi sampai-sampai nanti pondasinya untuk beban-beban dinamis itu adalah berbeda. Jadi analisisnya itu tidak sama terhadap eh, tidak sama seperti kita kalau kita beban statis. Nanti di mata kuliah pilihan ada namanya pondasi dinamis. Nah, itu untuk pondasi untuk menahan beban-beban dinamis gitu. Dari biasanya pondasi yang di atasnya ditaruh mesin dengan
power dan massa yang besar dengan RPM yang tinggi. Nah, itu kita analisis terhadap beban dinamis. Berbicara tentang analisis dinamis. Oke, untuk semuanya sama ya. Ini namanya juga ilmu terapan dari fisika ya. Jadi mulai pertama start pasti kita akan membayangkan ya strukturnya itu seperti apa. Jadi model-model strukturnya itu seperti apa. Apakah itu balok,
apakah itu kolom, apakah itu pelat, atau apakah itu portal dengan satu lantai, atau portal dengan dua lantai, atau portal tiga dimensi, itu namanya adalah pemodelan struktur. Jadi mulai dari start ke bawah itu semuanya adalah model struktur. Jadi kita bayangkan dulu, oh model strukturnya balok. Pasti kalau dikasih beban dia akan melendut ke arah mana ya. Kolom kita beri beban horizontal dia akan melendut ke arah mana. Itu kita sudah bisa membayangkan dalam model struktur. Kita bisa membayangkan dulu lah. Nah, kalau kita sudah bisa membayangkan, kita bisa menerka-nerka ya. Menerka-nerka arah pergerakannya kira-kira bagaimana. Lalu kira-kira model berpikirnya, model analisisnya kayak gimana, itu kita bisa membayangkan. Lanjut kalau kita sudah bisa merumuskan pergerakannya, motionnya gimana, kita lanjut ke mathematical model. Jadi dari pikiran kita yang masih angan-angan tadi itu, kita berpikir mulai matematisnya. Oh, ini pakai rumus apa kira-kira? Pakai pendekatan apa kira-kira kalau kita pakai numerik ya. Jadi matematikal atau numerik ya. Pendekatan apa, terus dia tuh pergerakannya mirip apa. Nah, itu kita masuk ke mathematical model. Jadi dari angan-angan kita bahasakan menjadi bahasa matematik. Nah, kalau bahasa matematik itu udah mulai kita merumuskan gambarannya, merumuskan eh, polanya seperti apa. Nah, itu nanti kita bisa dapat namanya adalah dynamical behavior atau kira-kira perilakunya dari struktur ini seperti apa terhadap beban dinamis. Itu dari matematika kita susun mulai dari persamaan diferensial segala macam kita dapatkan nanti adalah dynamical behavior. Itu adalah pola analisis dari dynamical analisis dinamis, yaitu kita bayangkan dulu namanya model strukturnya seperti apa, lalu kita gambarkan pemodelannya gimana, lalu kita tuliskan rumus matematiknya di model matematikalnya, baru kita bisa rumuskan dynamical behavior-nya mulai dari persamaan gerak, ragam, lalu nanti responsnya seperti apa, itu namanya adalah dynamical behavior-nya. Jadi nanti kita di akhir acara kita nanti kita akan menggambarkan namanya respons dari sebuah struktur yang dibebani dinamis. Jadi respons apa yang seperti kalian lihat di berita-berita itu ada namanya pergerakan gedung, pergerakan suatu titik dilihat dari seismograf. Nah, itu kita nanti sampai ke membuat namanya respon seperti itu. Nah, oke, nah itu adalah tahapan-tahapan kita nanti menganalisis dinamis, ya. Jadi masuk ke tes atau enggak, ya kan, masuk di laboratorium apa enggak, itu nanti tergantung. Jadi kalau misalkan mathematical model kita misalkan masih meragukan, kita coba dengan model struktur dengan uji lab. Kalau misalkan analitik kita dengan matematis, dengan model physical model, kita saling mendukung, oh berarti teori kita adalah bisa diterima gitu. Itu adalah flowchart-nya. Kalau sudah bisa diterima, oke, sama antara mathematical model dan dynamical testing kita, oke, berarti kita bisa diterima dan stop.
Oke, kita pola pikirnya mulai dari tadi kita kembali ke analisis ya. Analisis model ya. Pertama adalah model strukturnya seperti apa. Oke, kalau kita balok cantilever, gambarnya seperti ini. Kita sudah bahas banyak di statika ya tentang model-model struktur. Banyak itu kita ulas lagi di statika. Kalau namanya model struktur, nanti kita ambil model struktur yang paling sederhana aja untuk analisis model dinamis. Oke, kita mengenal adalah balok cantilever, balok sederhana, sendi roll, dan juga kita mengenal adalah portal misalkan ya. Portal pasti ada balok sama balok, kolom ya. Balok portal sederhana yang 2 kolom, 1 balok. Oke, nah kita selanjutnya setelah menganalisis model strukturnya, selanjutnya adalah kita analisis kira-kira model DOF-nya mau single atau mau multi. Jadi kita tentukan dulu model DOF-nya. Kalau model DOF single berarti seperti ini. Nah, kalau misalkan strukturnya seperti itu, balok cantilever atau kok bangunan kolom tunggal itu model single DOF-nya adalah seperti ini. Jadi kita kumpulkan masanya di ujung ya. Ini mau kolom mau balok sama aja ya. Jadi kita kumpulkan masanya di ujung. Artinya adalah freedom dove-nya itu adalah di ujung. Maka semua masanya kita hitung komplit total, kita pindahkan ke ujung. Berarti kita anggap bahwa masanya itu ada di ujung semuanya. Oke. Selanjutnya kalau balok misalkan kita ingin mengetahui deformasi maksimum biasanya di tengah kan ya. Kalau balok berarti kita masih kasih masanya adalah di tengah karena kita ingin mencari deformasi di tengah bentang karena paling maksimum. Biasanya kalau single degree of freedom itu digunakan untuk mengetahui nilai-nilai ekstrimnya aja. Di balok kita tahu bahwa nilai ekstrimnya adalah di tengah, berarti kita taruh aja di situ. Berarti kita dapatkan nanti nilai Y maksimum atau deformasi maksimum. Lalu nanti masanya semuanya dikumpulkan jadi satu di degree of freedom itu. Lalu untuk portal, yaitu sama seperti kolom ya, kolom dengan sama seperti yang nomor 1 itu, tapi diputar 90 derajat. Jadi artinya apa? Jadi artinya itu adalah degree of freedom-nya adalah dikumpulkan di puncak. Di puncak dari kolom di puncak dari portal. Artinya itu bukan model DOF single itu bukan berarti adalah strukturnya itu adalah tegak cuma satu kolom aja. Kemungkinan strukturnya bisa lebih dari satu kolom, tapi kita modelkan DOF-nya adalah dalam jadikan satu kesatuan, jadi satu kolom ya, dengan massa yang dikumpulkan di titik ujung atau di titik degree of freedom yang kita tentukan. Selanjutnya adalah model DOF multi. Nah, bedanya kalau multi kita bagi ke 3 titik atau 4 titik atau 5 titik atau 6 titik itu tergantung dari model DOF yang kita tentukan. Kita bagi beberapa titik ya. Nah, itu adalah multi degree of freedom. Berarti di titik-titik tersebut kita bisa dapatkan nilai deformasinya. Nah, di portal mau kolomnya ada 1000 tetap ada 2000 tetap aja model DOF-nya adalah kita pasang satu garis kolom ya toh dengan DOF-nya di mana. Jadi model DOF itu informasi degree of freedom-nya. Jadi berapa degree of freedom, bukan menginformasikan berapa jumlah kolomnya ada berapa jumlah baloknya ada berapa, tidak. Tapi adalah informasi kita kira berapa DOF yang kita tentukan ya. Mulai dari multi ataukah single. Multi itu berapa DOF-nya. Kalau single pasti di ujung-ujung ya atau di titik ekstrimnya.
Kalau DOF multi kita harus tentukan berapa multinya tuh ada berapa dan di titik mana aja yang kita berikan DOF. Dan misalkan tiap lantai dari sebuah dari sebuah bangunan tuh tingginya kan beda-beda. Nah, kita mungkin tingginya dari DOF berbeda-beda itu tidak masalah. Yang penting ditentukan DOF-nya di mana gitu. Jadi satu kolom, satu bangunan, satu lantai itu bisa DOF lebih dari satu boleh. Satu lantai satu DOF boleh. Misalkan 20 lantai kita pakai DOF single pun kasih titik DOF-nya di puncak pun itu bisa diselesaikan. Kalau misalkan itu kita ingin cepat-cepatan menyelesaikan berapa deformasi maksimum, bisa. Misalkan 20 lantai kita beri 2 degree of freedom juga bisa. Gitu. 20 lantai kita beri 1000 degree of freedom pun juga bisa. Itu tinggal komputer aja yang menyelesaikan. Nah, untuk standar gedung saat ini dengan 20 lantai itu minimal degree of freedom-nya adalah minimal lebih dari 5 atau minimal 5 sampai 7 ke atas itu syarat untuk degree of freedom untuk beban dinamis untuk bangunan bertingkat lebih dari 20 seperti itu. Oke, mungkin sekian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika mungkin ada salah-salah kata atau kurang jelas atau bagaimana. Silahkan komen ya di bawah. Mungkin ingin menambahkan atau ingin memperbaiki, mungkin saya mungkin salah dalam menyampaikan, silahkan komen, silahkan ralat, silahkan saya akan revisi, saya akan perbaiki. Ya, jangan lupa subscribe. Nanti jika ada perubahan atau ada perbaikan atau ada update dari materi saya, nanti kalian akan mendapatkan info. Oke, sampai bertemu di konten saya selanjutnya. Tetap di channel Civil Watch.